muncul di Pura Uluwatu. Jagat sosial media sempat digegerkan oleh postingan video seorang netizen di kawasan Uluwatu yang menggambarkan kehadiran dan kemunculan bintang Lemukus atau bintang berekor di wilayah langit Uluwatu. Benarkah itu bintang berekor atau bintang Lemukus itu sendiri? Lalu apakah artinya petanda bintang berekor tersebut untuk wilayah Bali? Hijau dan balinya ya. Berarti ini pertanda bahwa Bali segera pulih dari COVID-19, akan normal seperti biasanya. Pemirsa, jagat sosial media digegerkan oleh unggahan video postingan dari netizen yang menyiratkan bahwa ada bintang Lemukus atau bintang kus-kusan versi Bali dan juga komet dalam pengertian bahasa ilmiah di langit Uluwatu. Sontak unggahan video itu mendadak viral di sosial media. Banyak yang mempertanyakan benarkah itu komet atau bintang kus-kusan atau bintang Lemukus? Jika itu benar, petanda apakah itu? Dan jika itu salah, lalu cahaya apakah itu? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Ya Allah, Sido Sermo Surabaya ya Allah. Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bintang kus-kusan atau bintang Lemukus atau komet berasal dari bahasa Latin kometa atau kometes, suatu istilah yang ternyata diturunkan dari bahasa Yunani. Arti kata kometa atau kometes adalah berambut panjang. Rambut panjang dalam artian penamaan ini merujuk pada ekor atau cahaya terang memanjang yang terlihat dari bumi ketika komet melintas. Secara sederhana, komet adalah suatu benda langit yang berukuran kecil yang juga mengelilingi matahari. Nukleus atau inti dari komet terdiri dari batu keras, debu, es, di mana es adalah merupakan es air dan H2O, dan gas-gas beku seperti karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida, metan, dan amonia. Ketika komet berada dalam posisi terjauh dari matahari atau aphelion, komet tak ubahnya sebuah batu berlapis es dan gas beku biasa. Komet tidak memiliki cahayanya sendiri dan bahkan tidak berekor sebagaimana ketika komet mendekati matahari dan melintasi bumi. Namun ketika komet mendekati matahari atau perihelion, temperatur permukaan komet akan meningkat seiring dengan meningkatnya energi panas matahari yang diterima oleh komet. Akibatnya, bahan-bahan beku mulai mencair dan menguap, membentuk semacam lapisan awan di sekeliling nukleus komet yang disebut dengan koma, yang berarti rambut. Oleh karena didorong oleh tekanan radiasi matahari dan angin matahari, bahan-bahan volatil ini terdorong keluar dengan arah yang menjauhi matahari, membentuk ekor. Dan dalam situasi-situasi tertentu, kita dapat mengamati fenomena jet di permukaan komet, di mana pemanasan yang tidak merata pada permukaan komet mengakibatkan gas-gas yang baru terbentuk meledak dari permukaan komet. Perlu kita catat bahwa pada dasarnya komet memiliki dua ekor, yaitu ekor debu dan ekor gas. Meskipun kedua ekor ini sama-sama menjauhi matahari, namun keduanya memiliki sudut arah yang berbeda. Ekor gas umumnya lurus searah dengan arah angin matahari sesuai posisi komet saat itu. Namun ekor debu akan sedikit lebih melengkung. Dalam tradisi Jawa maupun tradisi Bali, memiliki semacam primbon atau ilmu mengartikan makna penampakan komet di langit berdasarkan arah kemunculan komet tersebut. Secara umum, penampakan komet atau lintang kemukus atau bintang kus-kusan membawa hal yang kurang baik
kecuali apabila komet tersebut muncul dari arah barat. Berikut ini adalah makna dari penampakan komet sesuai dengan arah kemunculannya. 1. Arah timur. Jika ada bintang berekor muncul dari arah timur, merupakan petanda ada raja yang sedang berbelasungkawa. Para pengikutnya sedang bingung pikirannya. Orang desa banyak mengalami kerusakan dan bersusah hatinya. Beras dan padi murah harganya, tetapi emas akan mahal harganya. 2. Arah tenggara. Petanda ada raja meninggal. Orang desa banyak yang pindah. Hujan menjadi jarang. Buah-buahan banyak yang rusak, ada wabah penyakit, banyak orang sakit dan meninggal, beras dan padi mahal, kerbau dan sapi banyak yang dijual oleh pemiliknya. 3. Arah selatan. Petanda ada raja meninggal, para pembesar sedang bersusah hatinya, banyak hujan, hasil kebun melimpah hasilnya, beras, padi, kerbau dan sapi murah harganya, orang desa merana hatinya, mengagungkan kekuasaan Tuhan yang Maha Suci. 4. Arah barat daya. Petanda ada raja meninggal, orang desa melakukan kebajikan, beras dan padi murah harganya, hasil kebun berlimpah ruah, kerbau dan sapi banyak yang mati. 5. Arah barat. Petanda ada penobatan raja, pembesar dan orang desa merasa senang hatinya, beras dan padi murah harganya, apa yang ditanam akan berbuah subur dan cepat membuahkan hasil. Hujan deras dan lama, barang yang diperjualbelikan dalam bentuk apa saja akan murah harganya karena memperoleh berkah dari Tuhan. 6. Arah barat laut. Petanda ada raja berselisih memperebutkan kekuasaan. Para adipati berselisih memperebutkan kekuasaan. Warga desa bersedih hatinya. Kerbau dan sapi banyak yang mati. Hujan dan petir akan terjadi di musim yang salah. Kekurangan atau gerhana akan semakin meluas dan berjangka waktu lama. Beras dan padi akan mahal harganya, namun emas murah harganya. 7. Arah utara. Memiliki petanda ada raja yang kalut pikirannya karena kekeruhan dalam pemerintahan. Akan timbul perselisihan yang berkembang menjadi peperangan. Beras dan padi mahal harganya, namun emas murah harganya. Demikianlah budaya dan tradisi nenek moyang yang sebagian masih berpola pikir sederhana, namun secara turun-temurun masih menjelaskan fenomena alam yang luar biasa ini dengan cara sederhana tersebut. Lalu cahaya yang ditengarai sebagai bintang Lemukus yang diposting dalam video unggahan Nyoman Surata tersebut mendapat tanggapan oleh para netizen sebagai berikut. Komentar dari Tut Ajus, itu namanya tejengandang pak, kus-kusan sudah jarang sekarang, sudah banyak rice cooker, katanya sembari bercanda. Postingan komentar Cakra, bapak saya dulu bilang detik-detik zaman gestok pernah muncul bintang kus-kusan. Postingan komentar Right Time Missing, tak lihat bapak ini sudah tua loh, tapi nggak tahu bintang kukusan. Saya takut nanti laut dibilang kolam renang, katanya sembari tertawa. Di Israel sekarang banyak pak ada bintang kus-kusan, sembari bercanda. Postingan Gusti Nguradamana, itu namanya sinar matahari di sela-sela awan pak. Akan tetapi postingan komentar yang paling mendekati kebenaran adalah milik Diding Prasetyo. Itu namanya pembiasan cahaya yang disebabkan oleh matahari, Pak. Kalau yang begini Bapak bilang bintang kus-kusan, berarti pas pelajaran IPA Bapak bolos. Bintang kus-kusan itu bahasa Bali, kalau bahasa ilmiahnya adalah komet Halley. Biar nggak banyak orang keliru. Kasian kan gara-gara ini Bapak dibully sekarang, katanya. Iya, memang benar seperti apa yang disampaikan oleh Diding Prasetyo. Penampakan cahaya ini bukanlah bintang Lemukus, ataupun bintang kus-kusan, ataupun komet. Ini adalah pembiasan cahaya. Pembiasan adalah suatu peristiwa, adanya pembelokan arah rambat cahaya. Cahaya dapat merambat melalui dua zat yang memiliki kerapatan yang berbeda. Contoh dari peristiwa pembiasan cahaya yaitu kolam yang airnya jernih terlihat dangkal. Melihat bintang menggunakan teleskop dan pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan terlihat seperti patah.
Baik pemirsa, demikianlah dugaan bintang Lemukus yang ditengarai muncul di wilayah langit Uluwatu yang sebenarnya hanyalah sebuah pembiasan cahaya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk seluruh netizen. Saya Cerita Bahkan Selobia Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa. Hijau dan balinya ya. Berarti ini pertanda bahwa Bali segera pulih dari COVID-19, akan normal seperti biasanya. Muncul di Pura Uluwatu. Partida sa payaba,